ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Iya. Saudara-saudara, ada satu pernyataan di salah satu dinding dapur demikian. Pekerjaan rumah tangga adalah sesuatu yang Anda kerjakan, namun yang tidak diperhatikan oleh orang lain kecuali Anda tidak. Iya. Namanya piring kotor dibiarin ya. Terus tidak ada makanan, baru terasa, bah, nggak ada yang mengerjakannya ya. Tapi kalau Anda kerjakan terus mulai dari pagi sampai malam, Anda dapat makan pagi, makan siang, makan malam, itu seolah-olah apa? Bukan pekerjaan. Lucu ya. Tapi setelah nggak dikerjakan, tidak ada yang nyapu kamar, tidak ada yang nyapu rumah, baru terasa, bah. Ya, kira-kira begitu. Padahal pekerjaan rumah tangga itu sangat apa? Sangat-sangat luar biasa. Jadi perlu kita menghargai itu maksudnya ya. Pekerjaan adalah sumber stres, benarkah? Ya. Banyak orang yang mengklaim bahwa pekerjaan adalah sumber utama stres. Nggak tahu yang mengalami seperti itu, ya boleh mengaminkannya ya. Atasan yang galak, bawahan yang lelet, itu rekan kerja yang cari muka atau target yang terlalu tinggi. Saya nggak tahu di perusahaan PT AB ini ya, targetnya harus, kalau tidak dapat dipecat. Jadi sehingga ada stres ya, kalau tidak dapat. Orang bank banyak yang stres karena target harus apa? Terpenuhi ya. Itu tidak hanya itu, dikatakan di sini ya. Persaingan yang sedemikian ketat, pelanggan yang rewel luar biasa, birokrasi yang sedemikian rumit, belum lagi perjalanan yang cukup jauh, macet lagi, pasangan yang cerewet atau suami yang pemarah. Jadi sama ya, sehingga membuat kita stres kalau mau apa? Kerja. Jadi bukan sumber sukacita, tapi justru membuat kita stres. Saat mendatangi tempat kerja, sudah kita mendatangi apa? Tempat stres, kecuali mau ke Indah Parapa kalau itu. Senang ya karena nanti rame gini ya. Tadi ke Tomok ya senang, ya tidak ada stresnya. Tidak ada tadi saya lihat yang stres. Semua apa? Gembira. Tapi tidak tahu besok mulai. Jadi itu ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu ini ya, perbedaan yang rohani dan yang sekuler. Nah, kalau administrasi gereja, apa beda dengan administrasi PT Anugerah Bestari? Atau tukang sapu di gereja dengan tukang sapu di mana? Di PT Anugerah Bestari. Nah, liturgos, tadi si Bestari tadi siapa namanya? Benita. Maaf, Benita ya. Liturgos dengan yang pekerja lapangan Anugerah Bestari. Atau di gereja, kita di gereja atau di apa itu namanya, di lapangan ya, pengkhotbah atau Pak Wesley manajer, mana lebih apa itu namanya, lebih rohani, lebih hebat begitu ya. Sembahyang, artinya berdoa sembahyang. Terus kita makan dan minum, mana lebih rohani? Lebih rohani kah yang apa itu namanya, berdoa puasa dengan yang makan minum? Upacara agama, bekerja, ya, dan lain-lain, pacaran umpamanya ya. Pacaran boleh enggak? Iya, yang pegang-pegang yang salah. Nggak tahu yang di sini pacaran dulu pegang-pegang bertobat ya. Tapi mau bertobat apa lagi kan? Ya, perubahan paradigma yang salah. Ini harus kita sadari bersama bahwa problem utama mengapa orang tidak mampu menghayati pekerjaannya sebagai ibadah lahir dari kenyataan bahwa seseorang terbiasa membagi dua wilayah hidupnya menjadi wilayah yang sakral, suci, dan wilayah yang sekuler. Tadi kan kita buat gereja dan PT Bestari. Kita bagi. Oh, ini di gereja ini harus apa? Saleh. Tapi kalau di Anugerah Bestari karena ini propan, ini sekuler, enggak apa-apa, ngomong yang apa juga, apa itu namanya, ngomong kasar, enggak apa-apa. Tapi kalau di gereja janganlah, kan gitu ya. Jangan ngomong babi kalau di gereja. Tapi kalau di kantornya AB boleh ngomong anjing, kan itunya itu ya. Seperti itu apanya. Kita bagi, akibatnya apa? Hidup mereka terbelah, terpecah, dan tidak menyatu, serta tidak integral. Jadi tidak menyatu lagi antara PT Anugerah Bestari dengan waktu di mana. Jadi seperti ini, kita bagi-bagi. Ya. Jadi
Akibatnya apa? Konsep suci lahir dari tradisi agama, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Itu disebut suci. Karena Tuhan sendiri adalah apa? Sang Maha Suci. Padahal bekerja juga adalah apa? Perintah Tuhan. Bekerjalah, kuasailah bumi. Itu kan? Kelolalah. Maka sebenarnya pekerjaan itu pada hakikatnya menjadi apa? Suci. Ya. Atau pekerjaan yang dimotivasi dan dipersembahkan untuk Tuhan, menjadikan pekerjaan itu memiliki dimensi kesucian. Jadi ini harus kita renungkan atau kita hayati, supaya kita tidak membelah-belah ini. Tadi saya sudah sengaja buat apa bedanya di gereja dan yang tidak. Nah, luar biasanya perhatikan ini, apodah. Kata apodah itu diterjemahkan 3 hal, yakni ibadah. Kalau ibadah itu tadi seperti kita ini ya, berdoa, baca firman dan sebagainya. Terus apa lagi? Nilainya nanti saya kira. Worship. Worship itu apa? Penyembahannya. Terus apa lagi? Pelayanan. Nilainya di hadapan Tuhan sama. Tidak ada bedanya. Dia satu kata dia. Namanya apa? Apodah. Mari kita katakan bersama 1, 2, 3. Apodah. Jadi jangan lagi kita kotak-kotakkan, kita belak-belak. Rupanya itu sama, ya. Jadi saudara perhatikan, untuk itu patut kita sadari bahwa kualitas sebuah pekerjaan tidak ditentukan oleh nilai rohani yang terkandung dalam pekerjaan itu, tetapi oleh apa? Motivasi yang dari hati kita yang mendasarinya. Ya, jadi waktu saya juga umpamanya khotbah begini, berapa nanti PK-nya? Wah, itu sudah apa? Duniawi juga. Saya sudah dapat upah dari mana? Dari sorga. Udah selesai. Jadi supaya Anda ingat itu, kalau Anda mau bekerja di PT Anugerah Bestari, berapa gajinya? Apa ya? Itu sudah kita bela. Bukan sebagai apa tadi? Ibadah. Makanya tadi malam saya katakan, apapun yang Anda kerjakan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Mari kita katakan, saya mau memuliakan Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau. Iya. Ini ya. Jadi bekerja adalah untuk Tuhan, bukan untuk hanya. Ya. Sekali lagi, bukan untuk hanya. Ya. Anugerah Bestari. Seorang petani yang bekerja dengan motivasi bekerja buat Tuhan akan lebih bernilai karyanya daripada rohaniawan yang berkhotbah, memimpin ibadah sekedar untuk mendapatkan, nah itu tadi, pujian. Kalau pendeta ini, saya tersentuh. Nah kalau tidak dipuji seperti itu, dia mulai ngambek, ya. Itu tidak ada apa-apanya itu ya. Pekerjaan apapun, sekali lagi, pekerjaan apapun di kantor, ya, selain tentunya baik dan benar, tapi yang baiklah, jangan yang buruk, ya, jangan mencuri. Apalagi narkoba ada barusan ini, dia mencuri, tidak hanya mencuri, ya, dia juga membunuh, tidak hanya membunuh, memperkosa pamannya sendiri kepada anak kakaknya, kan keterlaluan itu, ya. Kalau itu bukan pekerjaan, itu memang udah pencah ulung itu ya. Yang penting sungguh-sungguh dilakukan untuk siapa? Untuk Tuhan, ya. Jadi ini harus kita sadari. Nah, Pendeta Dharma Eka Putra ini sangat luar biasa. Puisi, poci, dan panci. Saya rindu kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Tuhan, dari setiap poci dan panci, aku tak punya cukup waktu, bukan pula seorang ahli, untuk menjadi anakmu dengan mengerjakan yang suci-suci. Tetapi jadikanlah aku anakmu melalui makanan yang kusaji. Jadikanlah aku anakmu melalui piring-piring yang kucuci. Hangatilah dapur ini dengan kasihmu, terangi dapur ini dengan sinarmu. Sama seperti ketika engkau menyajikan makanan di tepi danau, atau ketika perjamuan malam. Dan terimalah pekerjaanku yang sehari-hari ini, yang kukerjakan bagi engkau sendiri. Luar biasa enggak? Luar biasa lah. Masih ingat enggak waktu Yesus menyediakan ikan bagi siapa? Petrus dan murid-murid yang lain. Dan itu diingat oleh ini yang kerja di mana? Di dapur. Makanya dikatakan poci dan panci. Saya takut ini ibu-ibu waktu kasih giling bubur sama anaknya tidak berdoa. Jangan-jangan sungut-sungut marah-marah. Apalagi mau minta apalagi kopi lagi suaminya. Wah, makin diumun-umun ya. Jadi tidak pernah berdoa untuk apa?
untuk apa yang mau disaji. Ini menyediakan makanan juga. Ini pembantu ini justru apa? Berdoa. Supaya makanan itu apa? Suci. Kami bersyukur dengan istri ini dulu ya. Setiap kami mau kasih makan apapun kepada anak kami, ini istri saya berdoa dulu. Nah, saya tidak tahu, saya berharap ini ya. Kalau dia mau netek ya, mau nusui, itu pasti apa? Berdoa dulu. Tuhan berkatilah gitu ya. Jadi apapun yang mau dilakukan itu adalah untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jangan kita katakan, oh ini sudah saya siapkan. Tidak. Tapi kita perlu doakan. Supaya itu menjadi suci. Menjadi berkat. Nah itu yang diungkapkan oleh dia di sini ya. Jadi apapun sekali lagi. Nah saudara perhatikan selain sebagai ibadah, pekerjaan juga adalah apa? Anugerah Allah bagi setiap kita anak-anaknya. Jelas. Ya putri saya sudah kerja di Prima ya, rumah sakit Prima ya. Terus kerja lagi di apa? Di rumah sakit Metodis. Karena COVID ya udah dirumahkan. Ya, akhirnya mau buat apa lagi coba? Anak saya dulu juga kerja di Semarang. Gara-gara COVID dirumahkan juga. Ya, jadi makanya kami terus berdoa, Tuhan berikanlah, Tuhan berikanlah. Nah ini anak kami yang si Daniel ini yang Semarang sedang kami doakan karena dia sudah lolos ya, sudah lulus ya, bukan hanya lolos ya. Sudah lulus beberapa tes, tinggal apa itu namanya pelatihan. Tapi habis pelatihan apa lagi? Ada lagi tesnya. Jadi makanya ini sekali lagi pekerjaan itu adalah apa? Anugerah. Makanya saya rindu setiap Anda katakan, saya bersyukur saya dapat bekerja di mana? PT Anugerah Bestari. Amin. Ya, karena itu anugerah ya. Terus apa? Makanya jika saudara bisa bekerja, bisa memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal, itu adalah apa? Anugerah. Kalau ibu-ibu bisa tadi ke dapur, anugerah. Anda bisa tadi naik kapal, anugerah. Ada bapak-bapak yang gendong anak, apa? Anugerah. Saya pernah marah dengan seorang kakek-kakek dekat rumah kami waktu saya pareses. Dia mulai mengeluh, alah, aku udah tua emang kali, sakit sini. Terus anaknya ini baru berumur 2-3 tahun. Dia kerjanya apa kalau 2-3 tahun? Lari-lari lah. Aduh, gitu aja. Jadi terus dia bilang, aku jadi susah ini emang. Kenapa saya bilang? Tiap pagi jadi capek aku dibikinin cucu ini. Terus saya bilang sama dia, nah Amang mau ada cucu atau tidak ada cucu? Pilih saya bilang. Ada cucu, jangan mengeluh saya bilang. Bersyukurlah. Baru dia, tahe. Nah, jangan-jangan ini bapak-bapak sudah ada anak, siapa? Sung-sung, mana mamanya terus, gendongnya malas ya. Ya kenapa satu-satu kali? Kan Anda sudah punya apa? Sepeda motor atau mobil, kenapa tidak diraun-raunkan dulu sekali-sekali ya? Bersyukurlah punya apa? Punya anak ya. Sebab masih begitu banyak orang yang gelisah karena tidak memiliki apa? Pekerjaan dan menunggu kesempatan untuk bekerja sehingga bisa menata hidup. Ya, kalau di Medan juga saya rasa sekarang memang ribuan ya. Betul. Sudah sarjana, anak saya sudah sarjana. Nggak dapat kerja. Jadi ya itu harus kalian syukuri karena bisa apa? Bekerja ya. Maka apa yang kita miliki sekarang adalah anugerah yang besar dari Allah bagi kita. Apa kita katakan? Syukurilah itu ya. Nah itu. Ada 3 panggilan Allah kepada kita. Apa itu? Yang pertama tadi itu bekerja. Panggilan untuk bekerja. Pada waktu menciptakan manusia, Allah memberikan tugas untuk bekerja. Untuk apa? Menguasai bumi. Hanya kita sebagai anak Allah masih ingat, sebagai rupa dan gambar Allah, kita punya harus apa tadi? Kreativitas dan daya cipta. Ingat sekali lagi, jangan lupa. Kita sebagai anak Tuhan yang dibuat oleh Allah harus punya apa? Daya cipta dan apa? Kreativitas ya. Nah kita ini harus mengelola. Terus yang kedua panggilan untuk membentuk keluarga. Mana ini yang doli-doli? Sama bunyi apa ini? Ini tiga-tiga pas. Berempat. Berjejer. Ada Alkitab katakan supaya kalian ingat ya, supaya kalian ingat juga. Dalam Alkitab kita, waktu menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan katakan apa? Ya, sungguh amat baik. Terus dia ciptalah binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Baru dia katakan apa? Sungguh amat baik. Nah, waktu Allah mencipta Adam, memang dikatakan juga sungguh amat baik. Tapi ada juga di dalam ayat Kejadian 2 ayat 18 apa dikatakan? Tidak baik seorang
Nah, yang tidak baik itu siapa? Ini yang berangkat ini. Makanya kalau sama si Johan anak saya bilang begitu. Kaulah orang yang tidak baik sekarang, saya bilang ya. Jadi ingat itu ya, supaya Anda terpacu untuk apa? Cari pacar ya, dan juga cari teman yang pas ya. Jadi sekali lagi panggilan untuk berkeluarga. Yang ketiga, panggilan untuk melayani. Karena Anda punya karunia. Tadi ini si Jo, ahli apa ini namanya? Waktu saya melayani satu gereja, mana HP Amang katanya? Ini. Nanti kalau Amang presentasi, enggak usah lagi Amang ketok-ketok, enggak usah. Cuk di mana? Kau temukan apa kau? Cuma SMA Amang. Tapi saya memberi hati untuk Tuhan. Coba anak SMA udah bisa kasih karunia untuk melayani. Ini kita jangan-jangan tidak pernah ke gereja pun malas. Jangankan disuruh berdoa, disuruh untuk penyambut tamu, disuruh untuk lain dengan Bapak Wesley. Saya sejak ketemu Pak Wesley ini, wah, di mana saja saya suruh ke Kerbauan yang paling jauh. Kadang nggak ada PKM. Udah capek, ya, udah capek ke sana panas-panasan, ya masih melayani. Disuruh ke Bandar Kalipat, tetap sukacita, coba. Jadi ada kita punya apa? Karunia. Karunia untuk apa? Melayani. Ada 3 panggilan Tuhan untuk kita. Yang pertama apa? Bekerja. Yang kedua apa? Berkeluarga. Yang ketiga apa? Ingat itu ya. Ini 3 kesatuan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Supaya Tuhan berkati kita ya. Itu harus kita sadari bersama. Harus seimbang. Nah, implikasi pekerjaan sebagai panggilan Tuhan. Apa itu? Pekerjaan sebagai etos hidup. Ya. Terus berorientasi pada prestasi dan kualitas. Jadi kalau kita tahu bahwa ini anugerah Tuhan, panggilan Tuhan, maka etos hidup kita juga kelihatan dengan bagus, tidak sembarangan, ya, tidak asal. Dan kita akan juga berorientasi kepada apa? Prestasi, supaya maju. Begitu ada daya cipta, ada kualitas. Jadi tidak sembarangan. Ya, kita bersyukur anugerah Bestari punya kualitas ya, sehingga mampu bersaing di tengah Covid ini juga ya. Itu harus ada ya. Terus apalagi penghargaan terhadap waktu dan materi. Hargailah kalau Tuhan beri waktu. Juga kalau sudah ada apa? Pemberian Tuhan, hargai, puji Tuhan. Saya rindu setiap ini yang bekerja, setiap siapa di sini bendahara di kalau di apa di anugerah besar. Oh ini Leni. Nah waktu Leni kasih, jangan-jangan Aisyah dong. Langsung ada perasaan apa? Kurang. Nah kalau istri-istri dapat uang gaji dari suami, pernah nggak bersyukur? Puji Tuhan, sudah dapat uang. Atau cuma segini? Mulai ada apa? Yang terjadi apa? Apalagi akhir bulan terjadi apa? Konflik karena apa? Iya, uang ya. Sekali lagi jangan, bersyukurlah ya. Terus apalagi? Filosofi hidup, berhemat, tekun, dan ulet. Jadi berhematlah. Terus terang, sekiranya gajimu juga ya 100 juta per bulan tetap kurang. Ya, sekali lagi tetap kurang. Makanya kami bersyukur ini dengan istri ya. Itu perlu disisihkan. Tahu itu bukan sisa-sisa ya, disisihkan. Disisihkan untuk Tuhan. Kalau istri saya sudah ada envelope-nya itu dulu. Ini untuk Tuhan, ini untuk listrik, ini untuk air, ini untuk susu anak-anak. Belakangan itu untuk kami. Tapi hebatnya cukup. Hebatnya. Terus tambah gaji saya juga masih kurang, tetap. Tambah lagi tetap. Jadi berarti kita perlu apa? Di sini prinsipnya berhemat, tekun dan apa? Boleh. Para istri bendaharawan yang hebat, pintarlah untuk apa? Iya. Buatlah pembukuan yang bagus supaya suami tidak curiga. Ay holan na manuhur takso dohu ako. Holan na manuhur lipstick dong. Jadi kesal akhirnya terjadi apa? Konflik. Tapi kalau ada di situ Anda ulet, Anda tidak akan direpeti ya, tidak dimarahi. Pekerjaan sebagai wujud apa? Ibadah kita. Jadi kalau ibadah berarti kita memuji Tuhan. Jadi bekerjalah sebagai ibadah. Jadi bukan sumber apa? Sumber apa tadi saya katakan pekerjaan pendahuluan apa? Sumber stres.
Tapi kalau ibadah tidak, kita akan memuji Tuhan, enjoy, bersyukur dalam pekerjaan itu. Amin. Nah itu ya. Terus rahasia kepuasan dalam bekerja. Apa itu? Yang pertama, melalui bekerja kita mewujudkan panggilan Allah sebagai gambar dan rupanya. Saya tidak banyak lagi karena sudah kita bicarakan. Tercipta aktualisasi diri, prestasi, self confidence, harga diri yang pantas. Makanya saya katakan tadi malam ya, kalau nggak salah, lupa dua buah mudah ya. Nato, banggakah kamu dengan pekerjaan operator? Ya, bang, puji Tuhan, kita dulu. Saya pikir, dia pikir, kenapa lah aku di sini, gitu ya. Jadi Anda harus bangga dengan apa? Pekerjaan yang Anda tekuni. Ya, itu harga diri yang pantas. Ada self confidence, harga diri saya. Oh ini loh, gitu ya. Saya dulu hanya guru jemaat, tahu guru jemaat. Hanya itu yang paling rendah dalam pekerjaan. Tapi saya bangga, saya guru jemaat. Saya senang dan sukacita menjalaninya. Saluran berkat menolong mereka yang lemah. Nah toh, ada tak temanmu yang lemah? Ada, tolonglah dia, jangan sepak. Jangan sumut-sumuti, tolong dia ya. Nah, itulah wujud daripada panggilannya, rahasia kepuasan. Menghargai berkat-berkat Allah, hidup dengan apa? Mengucap syukur. Jadi bersyukurlah untuk apa yang kita terima dari Tuhan ya. Menyeimbangkan pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Nah, ini yang perlu kita sadar. Nah, ini seorang pekerja sangat keras, sangat luar biasa. Kemana-mana dia bekerja, sangat luar biasa. Tapi akhirnya mengabaikan apa? Keluarga. Nah, apa dikatakan konselor kepada dia? Namanya si Christian. Ada sih bernama si Christian? Nggak ada ya. Supaya nanti jangan-jangan pada saya pikirnya pula kan tidak enak. Christian, pada waktu kamu sedang sekarat dan hampir menghembuskan napas terakhir kali, apakah atau siapakah yang kamu paling rindukan ada di sekelilingmu untuk terakhir kalinya? Apakah itu bosmu? Atau rekan kerja? Atau rekan bisnismu? Atau rekan sepelayananmu? Atau kamu mau melihat surat tanah? Atau biliar depositomu terakhir kalinya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu kepada Anda, Jo, apa itu namanya? Narto, siapa lagi sini teh? Bernita, gitu ya. Leni, gitu Pak. Saya nggak tahu nama-nama Anda. Bertanya, siapa saat Anda mau sekarat? Siapa yang ada di samping? Bos muka, teman muka, uang muka, ya? Atau deposito yang banyak itu kah? Atau siapa? Pasti bukan itu. Tapi siapa? Tetapi pasti kamu mau melihat dan berbicara atau berpesan kepada siapa? Anak-anakmu dan istrimu yang tercinta, yang sudah ada. Ya kan, yang 4 belum ada toh. Nah, dia lalu menyambung dengan suatu statement yang begitu menegur saya. Kalau memang istri dan anak-anakmu merupakan pemberian Tuhan Allah yang sangat penting dalam hidupmu, kenapa engkau sering menomorduakan mereka selagi engkau hidup dan sehat? Ya, kita bersyukurlah tadi kami waktu mau pulang tadi ya, kami duduk dengan Pak Wesley. Inang lagi di kapal, sini minum gitu ya. Akhirnya datang juga Inang itu walaupun akhirnya kami minum bersama berempat kan. Nah, artinya ada kerinduan supaya suami istri itu tetap bersama, mau memberikan yang terbaik kepada siapa? Pasangan kita. Karena yang itu adalah anugerah. Sekali lagi saya mau katakan, kasih karunia Allah yang paling berharga, yang paling luar biasa adalah apa? Pasangan. Siapa di sini yang dekat-dekat pasangannya? Katakan dulu sama dia, kaulah yang paling berharga bagiku. Siapa yang ada di sini? Ini situ yang ya. Nah, bilang dulu sama istrimu, kaulah yang paling berharga bagiku. Bilang dulu. Iya. Jadi Narto nanti bilang sama istrimu ya. Jangan nanti kalau sepeda motormu yang hilang, kau marah-marah. Sama siapa? Sama istri ya, sama anak. Seolah-olah lebih berharga apa? Sepeda motor daripada apa? Istri. Ya, udah terbalik dunia ini ya. Tapi banyak orang seperti itu. Percayalah.
Ya, yang duluan ditanyanya bukan istrinya atau suaminya di mana, anaknya di mana, tapi hartanya. Saya sudah cerita dengan Pak Wesley, dengan Inang ya. Saya pernah di Jakarta. Ada seorang bapak-bapak yang sudah kanker, sebenarnya udah stadium 4. Nah, beruber. Tapi waktu kami datang di situ dengan amang pendeta, satu orang lagi, dengan menantunya, yang dia omongin waktu kami mau bicara tentang hidup kekal, berdoa, terus yang isi dosa nari nakatureho pisak teh. Sudah siap berapa sekarang apanya sawah kita ya? Ya pokoknya yang diingatnya semuanya apa? Hartanya. Banyak orang seperti itu. Sudah mau mati masih ingat apa? Padahal mana bisa dibawanya itu ya? Nah, sekali lagi ingatlah ya. Prioritas utama Matius 6 ayat 33. Masih ingat ini apa ini? Carilah dahulu 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Makanya yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali sebagai anak Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik sehingga tidak mampu menyeimbangkan ketiganya. Ya kalau kita mau menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, pelayanan, kita harus punya hubungan yang intim dengan siapa? Tuhan. Di PT Anugerah Bestari minimal 3 kali seminggu kita beribadah, ya. 3 kali. Di rumah tiap hari enggak? Tuhan, tiap hari. Oh enggak ya. Mulai hari ini berjanji lamangnya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah ya, Mang ya. Enggak tuh. Karena cuma tahu yang punya namanya. Bolak-balik. Ya, jadi ya, wah kalau nau dulu bilang nih mau nonton. Tiap hari enggak, Mang? Ibadahnya enggak hanya renungan pagi. Oh, renungan pagi ya kalian. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Narto. Oh, berarti tiap hari ya. Ah, puji Tuhan ya. Seringkali sebagai anak Tuhan kita tidak mengetahui itu. Kalau hubungan kita bisa berjalan dengan baik, maka kita mengatur ketiganya dengan baik. Itu pasti. Anugerah Tuhan itu seimbang. Pekerjaan, pelayanan, dan keluarga bukanlah untuk dipilih. Ini yang utama, enggak. Sama. Ketiganya baru harus dilakukan dan kita harus mencari keseimbangan. Ya. Pekerjaan dan keluarga adalah anugerah Tuhan. Di samping itu kita melayani karena Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar. Ya Tuhan sudah memberikan keluarga, sudah memberikan pekerjaan, sudah memberikan talenta, kemampuan. Kenapa kita tidak melayani Tuhan? Layanilah Tuhan dengan sukacita. Kalau kesibukan, terus terang banyak kesibukan kita. Kalau kita mengerti pekerjaan keluarga adalah anugerah Tuhan dan kita melayani karena anugerah, maka kita bukan memilih tapi berusaha mencari keseimbangannya. Tuhan memilih memang kita untuk bekerja, memiliki keluarga dan juga untuk melayani. Nah, untuk itu yang pertama, saat bangun pagi utamakan apa? Keluarga. Ya. Ini lebih dulu, baru yang lain. Maksudnya begini, salah satu kunci keberhasilan untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan adalah memulai hari pertama dengan siapa? Keluarga. Di situ bangun, setelah berdoa, setelah saat teduh, ya ikutlah membantu istri. Ya, bisa menyapu, bisa pegang anak, memandikan anak. Makanya lebih cepatlah bangun, toh. Ya haruslah. Ya minimal kalau biasanya kita bangun jam 7, sekarang jam berapa? Jam 3 kita masuk kantor. 8. Jam 8. Nah, jam berapa berangkat dari rumah? Biasanya jam berapa? Jam setengah 7. Berarti bangunlah jam 5. Itunya itu. Jadi atur, seimbangkan. Karena ada di kita komitmen, saya mau menyeimbangkannya. Jadi Anda berikanlah waktu yang terbaik untuk siapa? Istri dan anak-anaknya. Nah, utamakanlah keluarga lebih dulu saat bangun pagi melalui bermesbah keluarga, baru kemudian memikirkan soal urusan-urusanmu yang lain. Misalnya menolong istri, persiapan kebutuhan sekolah mereka, atau bersihkan halaman, persiapan sarapan pagi bersama istri. Jangan minta kopi lagi sama istri. Dia udah sibuk dengan apa? Dengan hal-hal yang lain. Ya. Karena satu hari penuh nanti dia juga bekerja. Jangan pikir, kalau namurun ibadah. Tahu.
dia juga bekerja keras di rumah, ya. Carilah yang sederhana tapi kebiasaan ini berdampak besar untuk memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Nah, jadi saya rindu kepada para ayah di sini yang bekerja keras di kantor. Ya, kalau tidak bisa 5 kali sehari peluk istri dan anak-anakmu, minimal 3 kali lah. Ya, peluklah istrimu, aku sayang kau gitu ya. Mau enggak Narto? Jangan waktu pacaran kau lah segalanya bintang untuk saya ngomong. Setelah apa namanya? Setelah suami istri bau mau. Tidak pernah lagi peluk ya. Sekali lagi mempererat keluarga itu lewat apa? Pelukan. Ya. Berarti itu terjadi juga kepada siapa? Ini kepada anak-anak ini. Jadi mereka butuh apa? Pelukan. Nanti kalau mereka kurang dipeluki, nanti mereka cari pelukan di mana? Hati-hati ya, nanti cari tante-tante dia susah kau. Pulang tepat waktu dari tempat kerja, jam 3 kita mulai aman. Ada yang jam 4, ada jam 5. Pulanglah. Jangan setelah dari kantor pergi lagi nyelayang. Pulanglah tepat waktu. Bau kamu minum tuak depe. Cari lagi teman main kartu. Saya dulu senang main apa? Catur. Pulang dari kantor pusat, main catur lagi. Terus istri saya udah di mana ini Bapak si Johan? Rupanya saya main apa? Main catur. Disuruhlah apa macam-macam. Jadi akhirnya terjadi konflik. Karena saya lebih senang di luar daripada di mana? Di rumah. Akhirnya hubungan suami istri juga apa? Terganggu. Padahal kalau udah terganggu, itu tadi saya sudah ungkapkan, saya akan minim kreasi dan minim daya cipta. Tapi kalau hubungan saya bagus, senang, tawa, dan juga melakukan, percayalah kita akan makin bagus, senang di mana-mana. Makanya istri-istri seringlah puji suami mau berangkat dia. Bapak kok makin ganteng banget lihat. Pernah nggak bilang begitu dulu Inang? Buruan teh. Pasaribu. Pasaribu. Paribat kepulanya ini. Buru Pasaribu itu situ memang. Kau makin ganteng kali kau bang. Ya ada teh hidup kosong ini. Alah. Betak naholan namuruk loh. Murah berek kok. Itu dia kok heavy. Dan ini ada busai. Jadi sekali lagi, mana lagi ini buru apa? Supaya puji-puji ya. Ini Leni, buru si Buya. Ya, puji dulu nanti sila lagi. Kau hebat kali kau pang. Atau kau panggil papi atau panggil apa? Bapak. Itulah. Jadi coba dulu. Saya sering dipuji istri saya. Makin ganteng kau pak. Senang. Padahal memang saya ganteng. Nah sekali lagi itu perlu nggak? Sangat perlu ya. Kapan terakhir kali kamu, ini di zaman sekarang ini kita terbuai dengan kesibukan yang tak berujung. Kita memaksa diri untuk terus bekerja demi mencapai ambisi. Ada orang yang, kok iya dengan kerja? Harus kerja sampai jam 9, jam 10. Lupa dengan apa? Istri. Bahaya itu. Ya, jadi jangan. Ya. Mencapai ambisi yang lelah lebih besar. Sehingga hal itu membuat kita lupa dengan keluarga. Suami atau istri suka telat pulang kerja dan menyebabkan hubungan dengan anak dan pasangan kurang mesra. Ya, kapan terakhir kali kamu lebih memprioritaskan pekerjaanmu dan mengorbankan keluargamu? Dulu ini pertentang kami di pendeta, karena ada anak-anak pendeta yang mengeluh kalau anak jemaat yang sakit cepat dilihat oleh siapa? Pendeta. Tapi waktu anaknya sakit, Bapak dia mesong di sini. Ada dulu dia kepala yang sangat luar biasa di salah satu kantor. Dia katakan saya anak pendeta amat. Ayah saya tidak peduli saya sudah sekarat karena dia sedang apa? Berdoa. Akhirnya ada luka. Soparduli bapak dia. Tapi beruntung dia sembuh, disembuhkan. Tapi itu proses. Nah yang mau saya maksud itu siapapun kita harus juga prioritaskan apa? Istri dan
suami dan anak-anak kita ya. Jadi prioritaskan itu. Kapan terakhir kali kamu memprioritaskan keluarga dan terlalu ambil pusing dengan semua urusan pekerjaan? Ini kita harus jawab dengan jujur ya. Saya rindu, saya dulu dengan istri, kalau bawa anak-anak, nggak harus pakai duit banyak, enggak. Kalau di Medan kami, apa namanya itu yang tempat ada di situ di Medan, tempat ada banyak air danau itu ya, ada ikan-ikan, apa itu namanya? Cemara Asri. Cemara. Kami ke situ, bayar enggak? Enggak. Sepeda motor kami ke situ, kadang-kadang kami naik Grab waktu itu, gitu. Kalau waktu di Spiro, kami hanya bawa Indomie. Indomie apa itu? Yang cup itu, pop mie bawa. Kami ada 6, bawa kopi 6. Terus kami pergilah ke Tusam, kebun Tusam itu, di situ gelar tikar. Baru kami makan pop mie. Terus ngobrol-ngobrol, lari-lari, cukup. Tidak harus ke Ancol, tidak harus ke Inna Hotel. Tidak harus. Ya kalau puji Tuhan nih Pak Wesley, kita ke sini toh, ya bersyukurlah. Tapi jangan paksa dirimu harus, enggak. Harus ke Brastagi, harus ke Semalen, enggak. Ya, cukup. Perlu kita membangun hubungan dengan siapa? Dengan keluarga. Berikan waktu untuk apa? Melayani Tuhan ya. Diskusikan dengan istri kegiatan rohani apa yang bisa diikuti tanpa mengganggu pekerjaan dan waktu keluarga. Jadi diskusikan apa yang saya bisa. Guru sekolah minggu, atau yang lain. IT, ya, diskusikan. Dan nanti bicaralah dengan pendetanya. Setiap kita pasti memiliki talenta, kemampuan dari Tuhan. Pasti toh, pasti. Minimal 2. Minimal. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak, pasti banyak. Nah, jadi gunakanlah dengan baik untuk apa? Melayani Tuhan. Kisah seorang dokter yang memberikan waktunya untuk PA dan melayani Tuhan lewat keahliannya. Ini waktu saya melayani Jakarta. Dia sangat pintar, ahli. Ya. Dia punya pasien yang sangat banyak. Tapi kami tiap hari Rabu ada PA jam 5. Walaupun segudang atau sebanyak apa di pasiennya, dia akan tinggalkan. Maaf, saya cari Tuhan. Dia pergi, datang PA. Baru dia ini, Amang, ini sudah jam 6:30 saya pulang. Padahal kita masih diskusi, tidak apa-apa dia pulang. Dan dia menjadi ketua amat, tidak apa-apa. Anggota kor, bahkan kami buat situ kok layak apa namanya, lomba khotbah, dia yang menang. Jadi artinya, padahal kalau kesibukannya, waduh, dia profesor, ya, dia tenaga ahli di 3 tempat yang sangat luar biasa rumah sakit besarnya. Tapi dia memberi hatinya untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi Anda bisa, pasti bisa. Ya, itu yang mau saya sampaikan kepada. Oh ini Pak Wesley ya, Pak Wesley Teo. Oh ini siapa? Isnarto loh sama ini. Oh ini Isnarto. Mantap, mantap. Ya, melayani Tuhan ya. Berarti bisa enggak? Bisa. Sekali lagi ya, bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh melakukan. Kami terpanggil untuk melakukannya karena itu adalah anugerah yang luar biasa buat kami. Keluarga adalah juga karunia terbesar dalam hidup kami. Tolong kami tidak mengabaikannya. Tuhan juga sudah memberikan pekerjaan di PT Anugerah Bestari. Terpuji Engkau Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir ini dan yang belum hadir dan tidak bersama kami, supaya semua bersyukur kepada Tuhan. Makin mendoakan Pak Wesley dan Inang. Dan juga mendoakan PT Anugerah Bestari supaya makin Tuhan berkati, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bekerja di sana, karena itu anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Dan Tuhan menganugerahkan talenta, kemampuan, keahlian buat setiap kami. Tolong kami Bapak terlibat dalam pelayanan. Tentu di dalam masa COVID ini Tuhan berikan kemampuan apapun bagi kami. Mungkin hanya mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pelayanan, mendoakan orang-orang yang melayani di tempat-tempat lain, berkati Tuhan. Supaya kami terlibat ikut melayani Tuhan. Terima kasih. Mungkin Tuhan anugerahkan kepada kami juga kemampuan untuk memberi dukungan kepada pekabaran Injil, dan juga memberi dukungan kepada gereja. Berkati kami Tuhan supaya tidak malas melakukannya. Terima kasih Bapak. Berkatilah setiap keluarga,
Setiap keluarga di sini supaya juga bersyukur atas PT Anugerah Bestari. Terima kasih Bapak, supaya tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang membuat masalah, tapi bersama-sama melakukan yang terbaik, bahkan saling mengingatkan, saling mendorong, saling meneguhkan, saling melengkapi, sehingga setiap kekurangan yang ada boleh ditutupi, karena kami bersama-sama mau memajukan PT Anugerah Bestari. Terpuji-pujilah Engkau Allah di atas segala Allah, yang memberikan kesempatan buat kami boleh bersama-sama di tempat ini, boleh menikmati alam sekitar, boleh menikmati hotel ini, boleh menikmati kapal tadi, boleh menikmati Danau Toba, boleh menikmati Tomo, boleh menikmati banyak hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami makin bersemangat pulang, dan keluarga kami makin intim, makin mesra, makin saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah di atas segala Allah, yang mengaruniakan banyak hal dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.